Saat ini kita memasuki musim tebar dividen. Ada beberapa di antaranya adalah saham perbankan dan juga tambang. Apakah Ya, memang ini akan berpengaruh terhadap kinerja IHSG secara keseluruhan setidaknya beberapa hari ke depan? ya, kalau perbankan saya rasa akan ada pengaruh ya, karena melihat bobot dari sektor finansial ini yang cukup besar kepada IHSG. Dan kalau melihat dari perform laba emiten-emiten perbankan di tahun 2023 itu ada pertumbuhan laba. Bahkan emiten-emiten perbankan dengan KBMI 4 itu juga mencatatkan rekor laba. Artinya kalau misalnya dengan rasio dividen payout ratio yang sama seperti tahun 2022 atau 2023, ada kemungkinan peningkatan dividen yang dibagikan oleh investor. Dan BRI serta BNI yang sudah lebih dulu mengumumkan dividen memang ada peningkatan. Ini juga ekspektasinya ke ke Mandiri dan juga BCA, dan tentu saja BTN yang siang ini akan melakukan RUPS juga akan mengalami hal yang sama, yaitu dividen yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Saya rasa ini yang akan menjadi daya tarik investor ya untuk kemudian masuk ke emiten-emiten tersebut. Di satu sisi juga melihat potensi atau prospek di tahun ini saya rasa masih cukup positif untuk emiten perbankan. Sehingga kemudian ini yang akan diapresiasi oleh investor dan harga sahamnya juga ada potensi kenaikan. Baik, lalu bagaimana dengan emiten-emiten tambang batubara begitu? Ya. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang batubara cukup tokcer begitu ya kinerjanya. Apakah memang ini akan dilanjutkan mengingat memang harga batubara ini juga masih positif begitu? Ya, harga batubara kalau kita lihat memang sudah rally sampai di atas 15% ya, dan ini memang cukup baik sebenarnya. Namun mungkin ini sifatnya yang akan terbatas karena memang secara keseluruhan demand batubara kalau misalnya kita forecast ke masa depan mungkin akan menurun. Namun saya rasa sebagai investor kita nikmati aja momen ini. Ketika momen batubara memang pertambangan atau misalnya sektor tambang seperti ini kan pergerakan harga sahamnya cukup volatil ya, baik itu batubara, minyak atau logam. Pergerakannya volatil. Jadi ketika ada momentum positif seperti ini, saya rasa kalau misalnya kita mau ambil momentum ini untuk mendapatkan keuntungan, saya rasa sah-sah aja, nggak apa-apa. Namun termnya yang kita harus lihat, apakah ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Saya rasa kenaikan harga batu bara ini mungkin tidak akan sampai jangka panjang. Ini terbatas karena memang ada sentimen positif. Ada seperti tadi rilis data China ini kan meningkatkan optimisme terhadap investor bahwa kemungkinan ekonomi Cina bisa jadi akan bergerak lagi. Dan target dari China sendiri untuk pertumbuhan ekonominya itu di 2024 naik 5%. Itu di atas dari World Bank misalnya yang masih di angka 4,5 sampai 4,6%. Artinya investor melihat mungkin akan ada gebrakan nantinya untuk membawa ekonomi Cina ke arah sana. Ketika ekonomi Cina tumbuh lagi di angka 5% dan China adalah konsumsi batubara terbesar di dunia, ini juga akan meningkatkan kebutuhan listrik batubara sebagai sumber daya listrik seperti di pabrik, manufaktur dan lain-lain, sehingga ini yang kemudian mengangkat harga batubara. Begitu juga ada sentimen positif di India misalnya, di mana mulai banyak dibangun lagi pembangkit listrik dengan energi batubara, sehingga harga batubara saat ini sedang rally. Dan namun kalau kita melihat termnya, saya rasa mungkin ini akan rally tapi tidak kemudian sangat signifikan seperti tahun 2021 atau 2022, akan terbatas, dan mungkin momentum ini yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melirik sektor batubara. Oke, baik. Kita memasuki ke sentimen lain dari dalam negeri. Kita sudah memasuki atau semakin dekat dengan momen Idul Fitri atau bulan Ramadan gitu, yang dekat juga dengan kesempatan bagi emiten-emiten konsumen retail begitu, karena daya beli masyarakat yang naik. Tapi kalau kita lihat memang ada sejumlah sentimen yang cukup berbeda begitu. Kalau kita tahu Bank Indonesia meramalkan bahwa ekonomi Indonesia masih bakal di atas 5,1%, tapi di sisi lain masyarakat juga mengeluhkan harga-harga sembako atau komoditas pangan yang cukup tinggi. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang di momen Lebaran tahun 2024 ini retail akan menikmati dari sentimen positif momen Lebaran ini dan sejauh apa? Iya, saya rasa kalau misalnya dalam kondisi normal memang Lebaran itu musimnya inflasinya akan naik tinggi ya, karena lonjakan harga pangan. Namun tidak kemudian membuat emiten-emiten retail atau konsumer itu kemudian tidak mendapatkan cake dari keuntungan Lebaran, atau dana masyarakat tetap akan ngalir ke sana. Hanya saja kalau melihat kondisi 2024 di mana awal tahun harga pangan sebenarnya sudah naik, baik itu harga beras, cabai, bawang dan lain-lain.
Ini yang kemudian akan menjadi tantangan tersendiri sehingga bisa jadi cake itu semakin kecil atau dana masyarakat yang disalurkan untuk belanja kebutuhan non pokok itu mungkin akan semakin kecil atau terbatas. Jadi porsinya gaji plus THR ini mungkin akan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Sehingga daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan fashion misalnya atau misalnya untuk kebutuhan jalan-jalan atau berwisata, pleasure cost-nya itu mungkin akan terbatas. Sehingga ini juga yang akan membuat pendapatan dari emiten-emiten retail yang berjualan, mereka produknya adalah produk fashion mungkin akan terbatas juga. Namun kalau misalnya kita bagi lagi, kita breakdown ada kalangan dengan kemampuan daya beli yang rendah, menengah, atau atas, saya rasa untuk mereka yang emiten yang menyasar target market dengan pendapatan keuangan konsumernya adalah mereka di golongan atas, saya rasa masih cukup terjaga. Karena kalau kita melihat surveinya sampai tahun 2023, memang untuk golongan masyarakat dengan pendapatan menengah sampai bawah ini rada terganggu untuk spendingnya. Bahkan kan sampai ada tren makan tabungan. Namun masih cukup stabil untuk mereka masyarakat di golongan atas. Jadi beberapa emiten yang mereka memang target marketnya adalah masyarakat dengan keuangan golongan atas, saya rasa masih akan bisa menikmati momen lebaran. Namun untuk mereka yang emiten retail atau konsumer yang mungkin target marketnya adalah golongan menengah ke bawah, akan lebih terbatas lagi.